Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Fadila. Saya berasal dari Prodi Jurnalistik dengan nomor NIM 20 250 30 17. Jadi di video kali ini aku akan mempresentasikan hasil tugas akhir bahasa Indonesia saya yang berjudul keterampilan berbicara. Jadi di dalam keterampilan berbicara ini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan berbicara, tujuan utama keterampilan berbicara, dan juga ada manfaat keterampilan berbicara. Tidak hanya tentang pengertian itu saja, ternyata di keterampilan berbicara juga ada harus yang banget dilakui, yaitu kayak misalkan prinsip-prinsip pembelajaran berbicara, faktor-faktor pembelajaran berbicara, serta jenis-jenis pembelajaran berbicara. Jadi, kali ini aku akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah salah satu pengetahuan bahasa, sesuatu keterampilan yang sering dilakukan oleh dari kalangan dewasa hingga anak kecil, yaitu adalah keterampilan berbicara. Menurut Abidin tahun 2013, ia mengatakan bahwa keterampilan berbicara adalah mengungkapkan gagasan-gagasan secara lisan yang efektif dengan si pendengar dan si pembicara. Sedangkan menurut Tarigan tahun 1983, ia mengatakan bahwa keterampilan berbicara adalah mengungkapkan atau mengucap kata-kata artikulasi dan kata-kata yang bermakna dengan wujudnya dan perasaan dengan gagasan. Di antara pengertian keterampilan berbicara, saya akan menjelaskan tentang tujuan utama keterampilan berbicara, yaitu tujuan utama keterampilan berbicara adalah komunikasi, agar penyampaian pesan dengan secara lisan dan efektif agar didengar oleh pembicara. Tujuan diperoleh oleh ide yang digunakan, kemasan yang digunakan, dan formal untuk menyampaikan. Di antara tujuan pengertian itu ternyata ada pengertian lain, yaitu yang pertama, informatif. Informatif adalah tujuan berbicara untuk mengucapkan kata lisan atau menyampaikan gagasan dan membangun pengetahuan secara lisan oleh pendengar dan si pembicara. Yang kedua yaitu ada rekreatif. Rekreatif adalah tujuan berbicara untuk memberikan kesan kepada diri sendiri untuk pembicara dan si pendengar. Yang ketiga itu ada persuasif. Tujuan berbicara untuk menekankan daya tubuh dengan kekuatan. Yang keempat ada argumentatif. Argumentatif adalah tujuan berbicara untuk meyakinkan si pendengar agar penyampaian pesan dengan baik. Di antara pengertian berbicara sama tujuan utama keterampilan berbicara, ada juga manfaat keterampilan untuk berbicara. Yang pertama yaitu komunikasi antar dengan kelompok dengan individu. Yang kedua ada juga menambah karisma dan menambah nilai. Yang kedua yaitu menambah kepercayaan diri. Yang ketiga ada juga salah satu faktor untuk syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Di antara pengertian keterampilan berbicara, tujuan keterampilan berbicara, dan manfaat dalam keterampilan berbicara. Ternyata di dalam keterampilan berbicara juga ada hal-hal yang harus dikuasai dalam keterampilan berbicara, yaitu pembelajaran berbicara. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Itu pertama ada pembelajaran berbicara harus ditunjukkan untuk membentuk kematangan psikolog anak dalam hal berbicara. Yang kedua yaitu ada pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat yaitu ada pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus
dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, ada pembelajaran berbicara harus pula dilakukan sering dengan pengukuran kemampuan berbicara seorang tepat melalui praktik langsung. Yang keenam yaitu ada kemampuan berbahasa anak hendaknya diukur dari secara fisik. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis pembelajaran berbicara. Yaitu yang pertama, jenis berbicara berdasarkan pembicaraan. Yang kedua ada jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Yang ketiga yaitu jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengaran. Yang keempat yaitu jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang sedang dilanda. Yang keempat ada faktor-faktor mempengaruhi kemampuan pembelajaran berbicara. Yaitu yang pertama ada kepekaan terhadap fenomena. Yang kedua yaitu kemampuan kognisi dan imajinasi seseorang si pendengar dan si pembicara. Yang ketiga ada kemampuan berbahasa dengan secara lisan saat kita melakukan pembicaraan. Yang kelima ada kemampuan psikolog. Yang keenam ada kemampuan performa. Itu saja yang saya sampaikan dari presentasi tentang keterampilan berbicara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kata-kata yang berbelit, kata-kata yang tidak disengaja oleh saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.